Nah, jadi pertama kali tuh aku tahu tentang hantu Bloody Mary itu tepatnya pada tahun 2012. Dan biasanya kalau kita pulang ke Inggris itu tuh biasanya kan kita selalu nginap di hotelnya mertua. Kebetulan hotelnya mertuaku ini tuh sudah berumur ratusan tahun deh. Nah, adik iparku si Daniel itu selalu bilang kalau setelah tengah malam itu tuh suka ada hantu si Bloody Mary ini yang nongkrong di lantai 3 gitu loh. Nah, kan serem ya. Kita tuh biasanya kalau nginap situ tuh selalu minta nggak tinggal di kamar di lantai 3. Biasanya aku sih selalu minta kamar lantai bawah atau lantai 4 sampai lantai 5 gitu loh. Pokoknya kita skip yang lantai 3 ini. Nah, pengen tahu cerita kelanjutannya tentang si hantu Bloody Mary ini? Nanti kita lanjutkan, tapi sebelumnya teman-teman nonton dulu intro collab dari aku dan teman-temanku dari Vlogger United dalam rangka collab Halloween kali ini. Nanti kepoin juga videonya mereka, seru loh cerita-ceritanya mereka tentang agak-agak serem sih gitu, tapi pasti seru banget. Nanti seperti biasa link channelnya mereka aku taruh di link description di bawah. So, kita lihat dulu collab intro dari Vlogger United. Cekidot!
channel The McDermotts in UK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, kali ini tuh merupakan video collab, lagi-lagi collab, tapi temanya kali ini karena Oktober berarti Halloween gitu loh. Tapi di video kali ini tuh aku nggak akan ngebahas tentang Halloween, sesuatu yang tentang Halloween, perayaan Halloween, atau bagaimana kita ngerayain, karena aku tuh pernah buat video ini. Nanti aku taruh di sini linknya. Nanti teman-teman bisa ngeliat di situ bagaimana persiapan aku dan keluargaku dalam perayaan Halloween ini gitu, dan gimana bedanya pas perayaan di Jerman, pas perayaannya di Inggris. Nanti tonton ya videonya ini. Yuk kita bahas aja tentang si Bloody Mary ini. Ini bukan minuman koktail itu loh teman-teman. Ini merupakan mitos atau urban legend, cerita rakyat turun-temurun yang dipercayain hantu lumayan sangat terkenal. Namanya Bloody Mary. Ini terkenal di Inggris dan di Amerika juga. Nah, siapa itu si Bloody Mary? Yuk kita kupas satu persatu. Bloody Mary ini tuh merupakan kayak permainan atau game juga, kayak pemanggilan arwah gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kita tuh terkenalnya dengan yang namanya jailangkung. Siapa di sini teman-teman yang pernah main jailangkung? Komen di bawah ya. Aku sendiri pernah main jailangkung, yaitu pada zaman-zamannya SMA. Itu aku masih ingat, aku tuh kita berlima sahabat-sahabatku. Itu kita iseng main dengan koin. Dengan koin nanti kita buat ABCD nomor gitu. Nanti koinnya itu bergerak gitu. Dan biasanya kalau kita suka tanya apa aja, dia akan jawab di situ jawabannya gitu. Nah, waktu itu kita tuh iseng, aku tuh main waktu pas zaman-zaman pas mau tamat SMA gitu loh. Jadi kita tanya siapa yang lulus, siapa yang enggak, siapa yang lulus di perguruan tinggi, bahkan kita tanya siapa yang duluan merit gitu loh, siapa yang duluan kawin gitu loh. Nah, itu tuh dijawab semua tuh, gerak gitu loh koinnya gitu. Dan kalau dipikir-pikir sampai sekarang jawabannya itu benar semua loh. Percaya dan tidak percaya Bloody Mary ini. Nah, yang versi pertama yang aku mau ceritakan ini itu adalah si Bloody Mary ini merupakan wujudan dari Queen Mary pertama yang Inggris. Dia itu merupakan ratu di Inggris dan merupakan salah satu ratu yang terkejam karena dia itu suka memaksakan kehendaknya ke rakyat. Jadi rakyat itu harus mengikuti apa yang diperintahkannya, dan dia itu memaksa supaya agar rakyat-rakyatnya itu mengikuti keyakinan persis sama seperti keyakinannya dia, seperti itu. Nah, kalau ada yang melanggar dan kalau ada agama lain selain agamanya dia, itu dia akan membakar hidup-hidup rakyatnya itu. Dan konon katanya dia sudah membakar lebih dari 300. Ternyata si Queen Mary ini tuh masa kecilnya itu emang kurang bahagia juga sih. Dia itu merupakan unwanted child, jadi kayak anak yang tidak diharapkan deh sama ayahnya. Ayahnya merupakan King Henry ke-8. Jadi King Henry ini berharap, dia itu pengen banget punya anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya, tapi yang dia dapat malah anak perempuan, si Mary ini. Jadi ya Mary ini tuh kurang lebih tidak bahagia lah masa kecilnya. Dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Sampai suatu hari ayah dan ibunya itu memutuskan untuk bercerai, dan ayahnya King Henry menikah lagi dengan wanita lain, dan makin terpuruklah dia karena dia itu tidak dapat perhatian dari ayahnya, dan ibunya pun diasingkan gitu. Jadi mungkin ini tuh yang memicu dia sampai tidak punya hati nurani seperti itu. Versi yang kedua itu adalah tentang ceritanya si Mary Worth. Mary Worth ini merupakan gadis yang paling cantik di kampungnya, dan semua orang mengaguminya, semua termasuk para pria di kampungnya. Dan dia pun tahu kalau dirinya itu cantik, jadi dia tuh suka bercermin gitu, dan suka narsis lah ya istilahnya kayak gitu. Nah, sayangnya kecantikan dia itu tidak abadi. Jadi suatu saat dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan wajahnya itu rusak parah gitu loh. Sampai orang tuanya Mary itu melarangnya untuk melihat
berkaca lagi, bercermin kayak gitu. Jadi semua cermin-cermin yang ada di rumahnya juga dihilangkan sama orang tuanya agar si Mary ini tidak melihat ke cermin, tidak mengetahui tentang keburuk-rupaan wajahnya itu. Karena didorong rasa penasaran, karena nggak dibolehkan untuk bercermin. Nah, suatu malam si Mary ini mengendap-ngendap keluar dari kamarnya itu untuk mencari cermin di konon katanya di kamar orang tuanya. Nah, ketika dia melihat ke cermin itu, barulah dia sadar kalau wajahnya itu sudah buruk rupa banget dan pastilah stres dan depresi. Akhirnya sampai dia itu katanya sampai memukul cerminnya itu sampai cerminnya itu pecah, dan dia itu sampai menyakiti dirinya sendiri dengan cara kayak mau bunuh diri seperti itu. Dan sejak saat itulah si kanon katanya si Mary ini tuh meninggal tragis gara-gara pecahan cermin ini gitu. Nah, teman-teman tuh percaya yang mana nih? Versi-versi yang mana atau ada versi lainnya? Nanti komen below. Sekarang kita bahas cara mainnya. Cara mainnya itu ada beberapa versi juga. Ada yang bilang bisa main di dalam ruangan mana aja. Yang paling penting itu harus gelap dan harus menyediakan kaca. Nah, ada satu lagi yang katanya versinya itu di kamar mandi dengan lilin-lilin, nanti di lilin harus gelap juga dan ditaruh beberapa lilin dan harus ada kaca juga. Setelah itu, setelah gelap semua sudah dipersiapkan, nah teman-teman harus memanggil namanya 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Jangan salah panggil ya, bukan Bento, 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 ntar yang datang lain lagi. Nah, itu setelah 3 kali panggil nama itu, nanti si Bloody Mary-nya itu muncul katanya. Seperti itu. Dan permainan ini sih sebenarnya sangat bahaya ya, karena katanya bisa menghilangkan nyawa karena si Bloody Mary ini termasuk yang kejam. Setelah si Bloody Mary ini muncul, nanti itu konon katanya si Bloody Mary ini tuh akan memberikan 3 pertanyaan. Jadi orang yang memanggil dia itu harus menjawab pertanyaan itu. Ini semacam obsesi kayaknya si Bloody Mary ini, pengen jadi presenter kuis atau apa kali ya, nggak ngerti juga. Tapi kalau pertanyaan nggak bisa dijawab, dia akan mencakar atau akan mencongkel mata yang si pengundang ini, terus bahkan akan menyabut nyawanya. Serem juga ya, mending ikutan kuis-kuis yang lain deh daripada kuis Bloody Mary ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, coba dipraktekkan. Kalau aku sih ogah. Tapi yang pasti, kalau kata para ilmuwan ini, kalau kita melihat wajah kita di dalam kegelapan atau remang-remang, itu di dalam cermin dan dalam jangka waktu yang lumayan lama, itu menyebabkan halusinasi. Wajah yang dilihat itu bisa terdistorsi, meleleh, atau kadang menyerupai binatang kayak gitu itu. Dan itu tuh kalau nggak salah aku pernah baca udah ada ilmuwan yang melakukan ini. Jadi ke 54 orang kalau nggak salah itu, mereka ditempatkan di satu ruangan yang gelap dan masing-masing di dalam cermin gitu, menatap ke cermin, dan mereka akan mengasih tahu ke si ilmuwan apa yang mereka lihat. Dan hampir 90% menyatakan bahwasanya mereka tuh tidak melihat dirinya lagi setelah melihat ke cermin dalam waktu yang lama. So, cerita mitos ini memang ya kita tuh percaya dan tidak percaya ya, seperti ya Jalangkung dan Ouija seperti itu. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa nanti kepoin video-video temanku lainnya. Dan oh ya, jangan lupa juga ini masih dalam keadaan wabah seperti ini, teman-teman harus tetap stay safe and stay healthy. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Lots of love from the Meg Dermot. Bye-bye!